Selamat pagi anak-anak. Pagi, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai? Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, sebelumnya Bapak akan absen dulu. Siapa saja yang hadir dan tidak hadir pada hari ini? Adelia Natasha, Alvin Tri Julianda, Indah Teresia. Gak ada surat ya? Gak ada. Apa berarti? Rani Agustina, Hadir, Pak. Soleha, Hadir, Pak. Sulastri, sakit. Suparman, Kurang tahu, Pak. Belum pernah masuk juga. waduh, bolos lagi berarti dia. Tika Sari, Izin, Pak. izin. Usup, Lulus. bolos juga. Yoga, tidak masuk. Jadi yang masuk cuman Adelia Natasha, Alvin Tri Julianda, Rani Agustina, sama Soleha. Nah nanti untuk si Indah Teresia, terus Sulastri, Suparman, Tika Sari, Usup, sama Yoga, kalau misalnya nggak masuk, tolong sampaikan untuk ngirim surat ya. Kalau tidak mau nanti orang tuanya saya panggil sekolah. Kita langsung mulai saja ya pelajarannya. Hari ini kita akan belajar tentang teknologi ramah lingkungan. Ada yang tahu apa itu teknologi ramah lingkungan? Belum tahu, Kak. Belum tahu. Nah, jadi yang dimaksud dengan teknologi ramah lingkungan itu adalah suatu teknologi yang dalam pembuatannya, pengolahan, terus bahan baku dan apa yang dikeluarkan dari imbas teknologi itu, dia tuh ramah dengan lingkungan. Jadi teknologi itu tidak merusak lingkungan karena mulai dari pembuatan, penerapan dan bahan bakunya ramah lingkungan. Lalu ada contohnya dari teknologi ramah lingkungan. Yang pertama ada kincir angin. Ada yang tahu kenapa kincir angin bisa dikatakan teknologi ramah lingkungan? Belum tahu. Jadi kincir angin itu dikatakan teknologi ramah lingkungan karena dia tidak menyebabkan polusi udara ketika penerapannya. Karena sistem kerja kincir angin ini kita misalkan sebagai kincir angin. Nah, ketika angin meniup baling-baling kincir angin, maka baling-balingnya akan berputar. Lalu ketika baling-balingnya berputar, nanti energi gerak dari si baling-baling ini tadi akan dirubah di generator ini, di dalam kincir anginnya dirubah menjadi energi lain seperti energi listrik misalnya. Makanya ada negara, yaitu negara Belanda, itu menerapkan teknologi ini sebagai pembangkit listriknya. Kalau kita kan masih pakai PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, tapi kalau untuk tenaga kincir angin ini kita masih sedikit penerapannya, hanya di beberapa daerah saja yang ada di Indonesia yang sudah menerapkan teknologi ini. Nah, selanjutnya ada biogas. Biogas ini dikatakan teknologi ramah lingkungan karena dia itu merupakan hasil dari fermentasi bahan-bahan organik yang ada di sekitar kita. Contohnya kotoran manusia dan kotoran hewan. Pak, Ya. kotoran hewan dan kotoran manusia bisa dijadikan sebagai biogas? Nah, terima kasih Natasha sudah bertanya. Kotoran manusia dan kotoran hewan
itu dapat dijadikan biogas karena di dalam kotoran hewan dan kotoran manusia itu terdapat kandungan yang namanya karbon dioksida dan metana, yang mana jika kedua senyawa ini itu jika difermentasikan akan dapat dirubah menjadi biogas, yang mana biogas ini nanti jika sudah jadi itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan maupun sebagai pengganti gas untuk memasak. Contoh selanjutnya, nah ini adalah contoh selanjutnya, yaitu mobil listrik. Mobil listrik itu dia dikatakan teknologi ramah lingkungan karena mobil listrik dia dalam penggunaannya dia tidak menggunakan lagi bahan bakar dari fosil seperti bahan bakar yang ada di Pertamina ataupun di tempat-tempat kios ataupun tempat pengisian bahan bakar lainnya, karena dia energi yang digunakan untuk memutar rodanya, untuk menjalankan rodanya itu merupakan energi listrik, yang mana dia kalau misalnya mobil ini ingin dipakai dia harus dicas terlebih dahulu. Nah, untuk pengecasannya mobil listrik ini dia itu ada dua macam, ada yang kita harus ngecas di terminal yang beralus listrik, ataupun ada juga mobil listrik itu yang dia di atasnya terdapat panel tenaga surya sebagai tempat dia penyerapan energi untuk menghasilkan energi listrik. Kita beralih ke contoh selanjutnya ya. Panel tenaga surya. Sebenarnya panel tenaga surya ini bukan hal yang baru dalam penerapan teknologi ramah lingkungan, karena panel tenaga surya ini dulu sebelum masuk PLN di beberapa daerah yang ada di Indonesia, dulu pernah ada pembagian panel tenaga surya sebagai bantuan untuk masyarakat yang di tempatnya belum ada PLN, karena dulu kan tidak semua tempat sudah masuk listrik. Jadi panel tenaga surya ini biasanya digunakan oleh masyarakat untuk mengecas aki ataupun lampu yang bisa di-charger supaya ketika malam mereka tidak gelap areanya atau pemukimannya. Untuk penerapannya, si panel tenaga surya ini dia itu tergantung dengan sinar matahari. Jadi ketika panas matahari mengenai panel tenaga surya ini, maka panel tenaga surya ini akan menyimpan serta merubah energi cahaya matahari tersebut menjadi energi listrik. Jadi dalam penerapannya si panel tenaga surya ini akan bekerja ketika dia terkena cahaya matahari atau dapat disebut dengan fotovoltaik. Baiklah anak-anak, demikian materi yang Bapak sampaikan hari ini. Apakah dari yang materi Bapak sampaikan ada yang ingin anak-anak tanyakan? Tidak ada? Jika tidak ada, berarti Bapak anggap anak-anak semua sudah paham. Kalau begitu, Bapak akan memberikan tugas pada kalian. Tugasnya yang Bapak berikan cuma satu, yaitu cari contoh TRL. TRL ini teknologi ramah lingkungan yang lain selain yang Bapak jelaskan tadi yang ada di dunia, beserta contoh negaranya, beserta teknologi apa yang ada di negara tersebut. Ya, paham ya? Paham. Oke. Cukup sekian dari Bapak. Terima kasih anak-anak semua sudah hadir. Jangan lupa tadi pesan yang untuk tidak hadir disampaikan. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari Bapak Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.